Sukses tidaknya kepemimpinan pada sebuah organisasi tentunya tidak terlepas dari cara dan strategi yang digunakan ataukah yang dilakukan oleh seorang pemimpin untuk mengolah, mengorganisir, dan memimpin sebuah organisasi agar visi dan misi organisasi tersebut dapat terwujud. Ibarat sebuah kapal, arah dan tujuannya tentunya ditentukan oleh seorang nahkoda, dan juga ibarat sebuah mobil, arah dan tujuannya juga ditentukan oleh seorang supir. Demikian juga pada setiap organisasi, diperlukan cara dan strategi oleh setiap pemimpin yang ada pada setiap organisasi untuk mewujudkan visi dan misi organisasi yang telah disepakati bersama sebelumnya. Dan berikut ini adalah 5 tips sukses memimpin organisasi, yaitu: yang pertama adalah membuat program kerja yang terencana, sistematis, dan juga terarah, di mana tips pembuatan program kerja telah kita bahas melalui video sebelumnya, dan selengkapnya dapat dilihat melalui deskripsi video ini. Tips yang kedua adalah membangun kekompakan dan kerja sama tim. Terwujudnya kekompakan dan kerja sama tim tentunya tidak terlepas dari sifat seorang pemimpin yang memiliki tipe kepemimpinan, yaitu kepemimpinan yang bersifat demokratis, di mana tipe kepemimpinan yang bersifat demokratis adalah tipe kepemimpinan yang bersifat terbuka, sehingga seorang pemimpin haruslah mampu membangun komunikasi antar komponen-komponen pembentuk organisasi. Selain itu, seorang pemimpin haruslah juga memiliki pola kepemimpinan dalam memimpin sebuah organisasi, sebagaimana yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingmadiah Maunkarsa, Ingarsa Sangtulodo, dan Tuturi Handayani, sehingga seorang pemimpin diharapkan dapat memainkan peran yang terkadang berada di depan untuk memberikan contoh, dan juga berada di tengah untuk memberikan motivasi atau semangat, dan berada di belakang untuk memberikan dorongan. Adapun jenis-jenis kepemimpinan dan tipe-tipe kepemimpinan serta pola yang dapat digunakan oleh seorang pemimpin untuk memimpin sebuah organisasi telah kita bahas melalui video-video sebelumnya yang tergabung dalam salah satu video yang berjudul Teknik Kepemimpinan, dan selengkapnya dapat dilihat melalui deskripsi video ini. Tips yang ketiga adalah tepat dan tidak kaku mengambil kebijakan. Perjalanan sebuah organisasi tentunya tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi, terutama dalam menghadapi masa-masa sulit, seperti permasalahan-permasalahan akibat krisis karena adanya bencana, baik itu bencana alam maupun bencana non-alam, sehingga dalam keadaan ini, seorang pimpinan pada setiap organisasi tidak kaku untuk mengambil sebuah kebijakan, di mana kebijakan ini dimaksudkan tidak selamanya selalu sama ketika organisasi dalam keadaan normal, tetapi kebijakan ini mengarah kepada suatu proses yang lebih mudah dan tepat sasaran. Tips yang keempat adalah mengutamakan bimbingan dan kaderisasi. Salah satu indikator keberhasilan pada setiap organisasi adalah ketika organisasi tersebut mampu membentuk kader-kader organisasi, di mana kader-kader organisasi inilah yang diharapkan dapat melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan atau kepengurusan organisasi berikutnya atau organisasi selanjutnya. Tips yang kelima adalah membangun kepercayaan dalam pendelegasian wewenang. Ketika seorang pimpinan dalam sebuah organisasi akan mendelegasikan atau akan memberikan wewenang kepada seseorang atau dalam bentuk tim, maka seorang pimpinan harus telah meyakini bahwa pendelegasian wewenang tersebut telah sesuai dengan skill dan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang atau dalam bentuk tim, sehingga seorang pimpinan juga harus meyakini bahwa
wewenang yang diberikan dapat dilaksanakan secara bertanggung jawab. Namun suatu hal yang perlu diperhatikan oleh seorang pimpinan ketika akan memberikan pendelegasian wewenang adalah dalam pendelegasian wewenang selalu menegaskan dan menekankan untuk tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan. Oleh karena itu kita dapat melihat bahwa sukses tidaknya kepemimpinan dalam sebuah organisasi tentunya tidak terlepas dari jenis-jenis kepemimpinan serta sifat-sifat kepemimpinan dan pola kepemimpinan yang dimiliki oleh setiap pemimpin dalam memimpin dan mengorganisasikan mekanisme pelaksanaan organisasi sehingga visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya dapat terwujud. Adapun 5 tips sukses memimpin sebuah organisasi secara umum terdiri dari 5 bagian, yaitu yang pertama adalah membuat program kerja yang terencana, sistematis dan juga terarah. Kemudian yang kedua adalah membangun kekompakan dan kerjasama tim. Kemudian yang ketiga adalah tepat dan tidak kaku dalam pengambilan kebijakan. Dan yang keempat adalah mengutamakan bimbingan dan kaderisasi. Dan yang terakhir yang kelima adalah membangun kepercayaan dalam pendelegasian wewenang. Oke guys, semoga bermanfaat. Dan nantikan video-video terbaru dari saya selanjutnya seputaran organisasi, sains, dan teknologi. Dan jika tidak ada arang yang melintang, maka kesempatan berikutnya kita akan mengangkat dan membahas satu topik yang menarik, yaitu pembuatan program kerja yang terencana, sistematis, dan juga terarah. Salam kompak penuh persahabatan dan tetap semangat.